Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami teman-teman di channel Zul dan Dina. Semoga teman-teman tetap semangat untuk mengupgrade diri dan terus belajar menjadi lebih baik. Kali ini teman-teman kami akan mencoba menjelaskan tentang penderitaan dan kenapa penderitaan itu perlu dihadapi. Biasanya teman-teman, yang namanya penderitaan itu pasti kita hindari. Secara naluri, dan itu sangat manusiawi, kita memiliki dorongan untuk menghindari segala bentuk penderitaan yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Ya, siapa sih yang mau menderita gitu kan? Ya, oleh karena itu yang menjadi sebab kita ingin menyampaikan kenapa penderitaan itu perlu dihadapi. Bahkan menurut yang akan kami sampaikan ini, penderitaan itu penting kita hadapi demi kebaikan kita dalam menjalani kehidupan. Dalam video ini kami akan menjelaskan 2 poin yang menurut kami penting dari bukunya Mark Manson, Seni Bersikap Bodoh Amat. Yang pertama adalah kenapa kita tidak perlu meladeni semua hal di dalam kehidupan, dan yang kedua adalah memaknai permasalahan dan penderitaan dalam hidup. Untuk mengurai 2 poin tersebut, saya ingin mengurai kisah yang disampaikan oleh Mark Manson di dalam bukunya dalam melacak 2 poin tersebut. Di dalam buku itu, Mark Manson menyatakan bahwa ia pernah pergi ke gunung. Pergi ke gunung ini, kata Mark Manson, ia putuskan setelah dia berpikir untuk mencari jawaban atas masalah kematian. Mark Manson berpikir begini, bahwa kematian itu adalah masalah. Dan biasanya kalau itu masalah, kita pasti ingin menghindarinya. Sebagaimana kita nalurinya seperti itu, atau manusiawinya, menghindari masalah itu adalah sesuatu yang wajar. Namun masalahnya bagi Mark Manson, kematian itu masalah bagi manusia rata-rata, tetapi nggak bisa dihindari. Sehingga menurut Mark Manson, perlu kita mencari alternatif bagaimana memandang yang pas terhadap kematian. Itu kemudian yang membuat Mark Manson merasa perlu pergi ke gunung di tempat yang paling berbahaya, tepatnya di tempat yang tinggi, itu tebing, dan kalau jatuh langsung mati. Kemungkinan akan mati itu sangat besar. Besar gitu. Kalau jatuh ya. Apa yang dicari oleh Mark Manson di tempat yang di tebing itu, teman-teman, adalah merasakan bagaimana sih rasa takut dari kematian itu. Nah, singkat cerita, si Manson ini pergi ke gunung, terus dia ke tebing itu. Dia berjalan, yang kemudian semakin tengah si Manson itu di dalam tebing itu, kakinya mulai berat, jantungnya mulai berdetak lebih cepat, kemudian keringatnya mulai banyak keluar karena kondisi hal itu. Dan Manson menyebut manusia memang memiliki hal seperti itu, atau respon alami ketika manusia dalam kondisi yang merasa dirinya berbahaya. Nah, dalam konteks ini seperti dalam kondisi si Manson berada di atas tebing yang kalau jatuh kemungkinan matinya langsung mati kayak gitu. Nah, semakin tengah, semakin keras detakan jantungan si Manson, kemudian kakinya juga berat, keringatnya juga keluar, dan kemudian setelah di tengah, dia udah makin berat kakinya, dan kemudian dia memutuskan duduk berhenti di tempat itu. Beberapa menit kemudian dia menyadari satu hal katanya. Kemudian setelah dia sadar soal itu, baru dia kemudian kembali ke tempat yang nyaman. Nah, dari kisah ini kemudian teman-teman, nanti kita akan urai 2 poin yang kita sampaikan di awal tadi. Dari pengalaman tersebut, Manson kemudian menyimpulkan beberapa hal, teman-teman. Tetapi dalam kesempatan ini ada beberapa poin yang kami sudah sampaikan di awal. Ada 2 poin. Yang pertama, bahwa Manson kemudian menyimpulkan bahwa kematian itu pasti, kata Manson. Sehingga kehidupan ini adalah sesuatu yang penting, diisi oleh hal-hal yang menurut kita penting.
Jadi menurutnya kita harus segera memilih hal-hal penting di dalam kehidupan kita. Jadi sebelum Manson menjelaskan hal ini teman-teman, dia mengurai soal kisah-kisah termasuk Nabi Muhammad di dalam buku itu, yang nabi-nabi yang namanya masih disebut hingga hari ini meskipun sudah meninggal sudah lama sekali. Jadi untuk menjadi abadi di dunia ini adalah memilih satu hal yang penting. Dalam hal ini adalah kebermanfaatan. Dan kita harus segera memilih hal-hal penting itu dan kita habiskan waktu di situ. Itu yang pertama yang disadari oleh Mark Manson. Nah, yang kedua, Mark Manson juga menyebutkan bahwa segala yang penting itu sepaket dengan segala tantangannya. Maksudnya tidak ada dalam keputusan kita di dunia ini yang tidak memiliki masalah-masalah. Dia pasti punya tantangannya. Apakah bisa dikatakan konsekuensi? Oke, ya bisa dibilang konsekuensi. Tapi kakak lebih cenderung menyatakan dia kayak koin gitu. Kalau kita ngambil sebuah putusan pasti ada konsekuensinya, atau itu bagian dari pilihan itu sendiri kayak gitu. Nah, sehingga Manson menyatakan bahwa sebenarnya bukan pada masalah yang akan kita hadapi, kata Manson, bukan pada masalah konsekuensi yang kita hadapi, tapi demi apa kita mau menghadapi masalah-masalah itu, demi apa kita mau menghadapi konsekuensi itu. Jika itu penting, maka penting kita hadapi masalah itu, apapun konsekuensinya. Itu pandangan Mark Manson ya. Sehingga menurutnya penderitaan itu sebenarnya bukan masalahnya pada penderitaan atau pada masalah, tetapi demi apa kita menghadapi masalah. Saya kasih contoh teman-teman yang sederhana ya. Contohnya adalah ketika teman-teman memilih untuk kuliah misalnya. Di kuliah itu kita punya banyak tugas yang kadang membebani ya. Mungkin nggak semua, tetapi kerap kali memiliki tugas dari dosen, kemudian deadline yang mepet, kemudian tugasnya itu maraton, dan itu beban. Tapi menurut Manson, kalau menggunakan perspektif Manson, sebenarnya bukan masalahnya di tugas itu, tetapi masalahnya demi apa kita mau menghadapi tugas itu. Dan saya pikir kita punya alasan-alasan penting untuk menghadapi masalah itu dan harus kita selesaikan. Itu gitu. Lanjut. Iya. Oke. Jadi sebenarnya pembahasannya sangat menarik ya. Pertama, ini relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebagai apapun kita bertugas gitu, baik sebagai mahasiswa mungkin, atau sebagai aspek-aspek dalam kehidupan ini yang kita isi. Apapun itulah ya, kita selalu akan menghadapi masalah seperti tadi kan. Nah, kemudian soal hal yang penting dulu deh, soal kenapa kita harus milih hal yang penting juga tadi. Mungkin karena karena hidup ini kan cuma satu kali gitu kan. Tidak cukup waktu untuk kita terus-menerus mencoba banyak hal tanpa memutuskan. Betul. Hal apa yang kira-kira sudah menurut saya paling penting. Tapi bukan berarti mencoba banyak hal itu nggak baik dong, ya kan? Tapi memang dunia tidak memberikan kita ruang yang banyak karena apalagi kalau kita kembalikan ke kebiasaan orang meninggal ada 63 tahun. Ya itu yang biasa kita dengar dalam agama ya, meskipun itu bisa kita diskusikan lebih banyak. Cuman umumnya seperti itu. Jadi pendek lah intinya, maksudnya 63 tahun. Sehingga darurat betul. memilih hal-hal penting di dalam hidup. Dan mungkin bisa dikatakan bahwa untuk membangun sebuah pengabdian atau melakukan sesuatu itu butuh waktu yang panjang untuk dia bisa menjadi sesuatu yang besar, ya kan? Jadi nggak bisa 1 tahun 2 tahun, mungkin butuh puluhan tahun dan sebagainya gitu. Nah, itu menarik. Kemudian yang kedua, soal sudut pandang dalam menghadapi masalah. Ini mungkin alternatif baru ya, yang mungkin bagi teman-teman yang belum baca mungkin kan, ini ada sudut pandang baru yang menyuguhkan kita gimana caranya biar kita bisa enjoy ketika ada suatu tantangan yang tadi katanya udah sepaket dengan pilihan kita gitu kan. Saya juga ingin sampaikan nih teman-teman, ada satu perspektif dari dunia psikologis mengenai masalah juga. Nah, ini disampaikan oleh Angela Duckworth. Mungkin teman-teman udah pernah baca bukunya yang berjudul Grit. Nah, saya memang belum pernah baca bukunya, tapi saya waktu itu beberapa tahun lalu pernah menonton videonya Angela
Duckworth ini di TED Talk. Jadi dia diundang di TED Talk dan berbicara soal grit. Nah, Angela ini mengatakan, beliau ini kan pernah berkecimpung di dunia pendidikan dan mengamati antara anak-anak yang sukses dengan anak-anak yang kurang sukses gitu. Yeah. Kemudian beliau mengatakan bahwa ternyata faktornya itu tidak hanya IQ atau SQ atau bakat katanya, kata dia seperti itu. Tapi ada yang ternyata jauh lebih penting, yaitu grit ini. Grit ini diartikan sebagai ketekunan, kegigihan. Yeah. Nah, kata dia, grit ini sangat berpengaruh pada keberhasilan kita dalam hidup. Karena kalau didefinisikan, grit ini adalah kegigihan kita untuk mencapai sesuatu tapi jangka panjang. Jadi dibilang ini tuh seperti maraton, bukan lari sprint jarak pendek. Grit ini adalah untuk menghadapi sesuatu yang sifatnya panjang. Dan kata Angela, grit itu ditentukan oleh 2 faktor. Yang pertama adalah konsistensi kita terhadap minat. Nah, ini kan kayaknya nyambung dengan yang tadi. Sesuatu yang kita anggap penting. Apakah kita konsisten atau tidak di situ? Jadi kegigihan kita ditentukan oleh seberapa konsisten kita terhadap suatu minat yang udah kita pilih. Kemudian yang kedua katanya adalah kesanggupan kita untuk menjalani usaha itu dengan berbagai tantangannya. Jadi seberapa sanggup sih kita untuk menghadapi tantangan itu demi mencapai apa yang udah kita targetkan di awal yang sesuai dengan minat kita, katanya begitu. Dan dari penelitian yang sudah dilakukan bertahun-tahun oleh Angela, itu menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki grit tinggi itu kemungkinan untuk suksesnya itu jauh lebih besar, walaupun IQ-nya tidak setinggi anak-anak yang lain gitu. Jadi ini juga menurut saya menarik dan nyambung banget dengan yang tadi. Berarti ini menunjukkan bahwa kemampuan kita untuk menghadapi masalah selama dalam mencapai target kita itu sangat penting untuk menentukan keberhasilan kita ke depan. Ya, kalau menurut saya gitu dengan membawa perspektifnya si Angela Duckworth tadi. Kesimpulannya teman-teman bahwa kita harus segera memilih hal-hal penting dalam kehidupan kita dengan berbagai alasan yang kami sudah sebutkan tadi. Kemudian cara untuk supaya tetap konsisten itu dengan cara membangun grit yang sudah dijelaskan juga oleh my wife tadi. Dan menurut saya ya, kalau bicara hal-hal penting di hidup ini, salah satunya adalah soal kontribusi, kebermanfaatan kepada sesama manusia. Dan ini harus menjadi concern kita bersama supaya kehidupan ini semakin bagus dalam bidang apapun kita. Dalam bidang apapun yang bisa kita berikan dalam kebermanfaatan. Kemudian yang kedua teman-teman, bahwa penderitaan atau masalah itu tidak selamanya terkonotasi negatif, tetapi dia positif demi kepentingan kita, bahkan untuk kemaslahatan kita di masa depan. Sangat tergantung dari sudut pandang kita. Ya mungkin sebenarnya kalau dilihat masalah itu juga bisa dibilang berkah dalam satu hal atau anugerah kayak gitu. Kalau menggunakan term-term Al-Quran atau tema-tema Al-Quran itu masalah misalnya dalam asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Yang kita anggap itu, yang kita benci itu belum bisa tentu sesuatu. Bisa jadi suatu hal yang baik gitu. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.